Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, nomor peserta 44009A. Saya adalah peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025 angkatan 44. Pada video kali ini saya akan menampilkan tugas dari materi laboratorium kimia 2 virtual laboratorium. Adapun dosen pengajarnya Bapak M. Nurul Hana MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan video laboratorium virtual untuk pembelajaran kimia dengan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Pembelajaran kimia erat kaitannya dengan praktikum, namun pada suatu waktu terjadi kondisi di mana kondisi siswa dan guru tidak memungkinkan untuk kegiatan praktikum sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, maka diperlukan inovasi dalam suatu metode pembelajaran untuk menggantikan kegiatan praktikum yang terkendala tersebut. Salah satunya dalam bentuk praktikum yakni dengan melaksanakan virtual praktikum. Virtual praktikum yang saya gunakan di sini adalah menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Virtual Lab. Dalam praktikum dengan aplikasi Iridium Chemistry Lab termuat serangkaian percobaan yang bisa dilakukan di laboratorium. Berikut langkah percobaan yang harus dilakukan. Berbagai fenomena yang biasa dapat kita amati secara langsung dapat diambil dan dilakukan percobaan dengan Iridium Virtual Lab. Karena penggunaan Virtual Lab tadi, siswa dapat gambaran sebagaimana praktikum yang biasa dilaksanakan di kelas ataupun di laboratorium. Baiklah, untuk materi hari ini saya mengambil materi reaksi penetralan asam basa. Materi ini adalah materi kelas 7 IPA SMP. Kemudian capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran pada materi ini, pada materi reaksi penetralan asam basa, yakni memahami sifat karakteristik zat, membedakan perubahan fisik kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Adapun tujuan pembelajaran pada reaksi penetralan asam basa, karena ini berkaitan dengan kegiatan praktikum, maka saya mengambil tujuan pembelajaran mengidentifikasikan sifat asam dan basa. Jadi ketika sudah mengidentifikasi sifat asam dan basa, ya, dilakukan pengamatan dan percobaan sederhana, yakni menggunakan iridium. Dengan menggunakan iridium tadi, peserta didik dapat mengidentifikasikan sifat-sifat larutan asam dan basa. Demikian tadi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang saya gunakan pada reaksi penetralan asam dan basa. Kemudian lanjut ke alat dan bahan ya. Tentu di dalam suatu praktikum itu tidak lepas namanya alat dan bahan. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum. Langsung saja ya, karena ini sudah berkaitan dengan alat bahan, berarti kegiatan praktikum akan dimulai. Alat bahan. Langsung saja kita langsung eksekusi di Iridium Chemistry Lab. Langsung kita go ke Iridium Chemistry Lab. Tadi sudah dijelaskan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang digunakan pada praktikum reaksi penetralan asam dan basa. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ada satu buah gelas kimia berukuran 250 ml, kemudian ada 50 ml larutan HCl sebesar 0,1 molar, kemudian ada 50 ml larutan NaOH sebesar 0,1 molar, dan 1 ml indikator phenolphthalein. Ini ya. Langsung saja ya, karena ini berkaitan dengan alat bahan, langsung saja kita pergi ke aplikasi Iridium Chemistry Lab. Sekarang kita akan memasukkan dulu alatnya. Di sini alat yang digunakan hanya satu buah gelas kimia berukuran 250 ml. Ini ya, ini bagian alatnya di sini ya. Jadi kita pilih dulu di bagian ini. Ini alat ini banyak ya, bermacam-macam. Ada gelas kimia, kemudian ada Erlenmeyer, ada pipet tetes, kemudian ada buret dan lain sebagainya ya. Ini sesuai dengan kebutuhan, yang menyesuaikan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan virtual praktikum. Karena di sini saya menggunakan gelas kimia berukuran 200 ml, maka saya pilih gelas kimia berukuran 200 ml. Kemudian saya tambahkan ya
Nah, nama lain dari gelas kimia ini adalah gelas beker. Karena saya ulangi lagi, karena saya membutuhkan ukurannya 250 ml, maka saya menambahkan ukuran 250 ml. Kita tambahkan seperti ini. Ini karena saya membutuhkan satu, maka saya klik satu. Untuk jumlahnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan dalam virtual praktikum. Kalau misalnya butuh dua, berarti klik dua tadi ya, menyesuaikan jumlahnya. Selanjutnya sudah alat, sekarang kita masuk ke bahan ya. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini ada HCl 0,1 molar. Perlu kita ketahui bahwa HCl ini adalah asam kuat. Ya. HCl ini adalah asam kuat. HCl yang digunakan dalam praktikum ini sebesar 50 ml. Jadi kita cari di sini asam kuat, itu nama lainnya adalah strong acid. Kita tambahkan ya di sini 0,1 molar. Itu sebanyak 50 ml. Nanti ya nambahkannya. Kita klik dulu ya, kita pilih dulu bahannya. Selanjutnya sudah HCl, kita masuk ke NaOH. Lanjut ke NaOH. NaOH ini perlu kita ketahui, NaOH ini adalah basa kuat. NaOH yang digunakan di sini adalah 0,1 molar. Kita cari ya, karena dia basa kuat. Kita cari di sini strong base. Di sini klik strong base. Kemudian kita pilih NaOH sebesar 0,1 molar. Kita klik di sini. NaOH sebesar 0,1 molar. Jadi menyesuaikan kebutuhan ya. Selanjutnya sudah kedua bahan HCl sudah ditambahkan, NaOH sudah ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke indikator ya. Indikator yang digunakan pada praktikum ini ada indikator phenolphthalein. Ya, jadi untuk menambahkan indikator bagaimana caranya? Kita klik indikator, kemudian kita pilih indikator yang kita gunakan dalam praktikum. Karena praktikum ini menggunakan indikator phenolphthalein, maka saya menambahkan dengan cara mengklik tambahkan phenolphthalein. Sudah ya? Sudah ditambahkan semua. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu prosedur percobaan. Tadi sudah alat bahan, kita langsung masuk ke prosedur percobaan. Tadi kita sudah menambahkan alat dan bahan pada aplikasi Iridium Chemistry Lab. Langkah selanjutnya kita masuk ke prosedur ya. Jadi sekaligus mengerjakan bagian prosedur di laboratorium virtual lab ini, langkah selanjutnya kita sambil juga mengerjakan di hasil percobaan. Jadi kita sambil melakukan percobaan, kita sambil mengisi hasil percobaan. Langkah yang pertama pada percobaan reaksi penetralan asam dan basa ini, langkah yang pertama, ambil satu buah gelas kimia berukuran 250 ml. Jadi langkah yang pertama, kita ambil dulu gelas kimia, tarik ya, kita ambil 250 ml sebanyak satu buah yang kita ambil. Kemudian langsung lanjut ke kedua ya. Di sini kebetulan di tabel juga ada ya. Apa sih perubahan warna pada NaOH ya? Karena di tahap kedua ini disuruh masukkan NaOH 0,1 molar sebanyak 50 ml. Jadi kita akan melihat apa sih warna, kemudian suhu, dan derajat keasaman pada NaOH. Langkah selanjutnya, kita masukkan NaOH sebanyak 50 ml. Kita ambil NaOH, kita letakkan di gelas beker sampai ada muncul tanda plus. Nah, klik. Sudah muncul posisi seperti ini. Langkah selanjutnya kita menuliskan jumlah yang dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan di sini adalah 50 ml, maka kita ketik 50. Kemudian kita klik pour. Nah, sudah tertambah ya. Sudah tertambah sebanyak 50 ml. Kemudian kita letakkan lagi di sini ya supaya tidak mengganggu. Sudah tertambah 50 ml. Karena ini percobaan awal, maka ya warna awal inilah yang kita masukkan di tabel ini. Percobaan awal ini warnanya, warna pada NaOH ini adalah bening ya. Kita tulis dulu bening. Kemudian ya tambahan juga di sini untuk pH meter dengan pengukur suhunya, termometernya di sini
sudah bawaan aplikasi ya, aplikasi dari Iridium Chemistry Lab. Suhunya di sini adalah 25 derajat Celcius. Kita tulis ya, 25 derajat Celcius. Kemudian derajat keasamannya di sini adalah 13 ya. 13. Kenapa seperti ini? Karena dia basah, makanya dia derajat keasamannya 13. Kita tulis 13. Sudah ya, selesai di tahap yang kedua tadi. Sekarang kita masuk ke tahapan yang ketiga. Di tahapan yang ketiga itu disuruh menambahkan 1 ml fenol phthalein. Ya, fenol phthalein kita tambahkan ya. Kita ambil indikatornya di sini, kita tarik seperti langkah kita menambahkan NaOH ke gelas kimia tadi, kita tarik sini sampai muncul tanda plus, sudah posisi seperti ini. Kemudian kita masukkan jumlah yang dibutuhkan ya. Karena di sini membutuhkan 1 ml fenolphthalein, maka kita klikkan 1 nih ya. 1, kemudian tambah. Amati apa? Ternyata ada perubahannya di sini ya. Ada perubahan NaOH dari warna bening berubah menjadi pink. Kita tuliskan di sini karena rubah menjadi pink, maka tulis pink. Kemudian untuk suhu. Suhunya masih tetap ya, masih tetap 25 derajat Celcius. Kemudian untuk pH ini berubah ya. Berubah menjadi 6,40. 6,40 kita masukkan ke sini. Selesai ini ya. Kemudian sudah selesai di tahap ketiga, kita lanjut tahap yang keempat. Di tahap yang keempat ini diminta menambahkan HCl sebanyak 50 ml. Langkahnya sama seperti kita menambahkan NaOH dengan fenolphthalein tadi. Kita ambil dulu HCl-nya. Kita letakkan di gelas beker yang sudah ada campuran NaOH dengan fenolphthalein tadi. Kita letakkan di sini sampai posisinya seperti ini. Kemudian kita tuliskan jumlah yang dibutuhkan ya. Karena dibutuhkan 50 ml, maka kita klik 50. Kemudian tambah. Kita amati perubahannya. Wah, ternyata ada perubahannya nak ya. Perubahannya itu suhunya menjadi 25,45. Kemudian warnanya berubah menjadi pink. Kemudian pH-nya menjadi 7. Kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini. Warnanya berubah menjadi bening. Kemudian suhunya menjadi 25,45 dan pH-nya menjadi 7. Ya, pH-nya menjadi 7. Demikian tadi percobaan dan hasil percobaan ya. Dapat kita lihat di sini ya, terjadi perubahan ya ternyata ya. NaOH di keadaan awal itu warnanya bening, kemudian suhunya 25 derajat Celcius dan pH-nya itu 13, itu keadaan awal. Ketika direaksikan dengan fenolphthalein itu berubah menjadi warna pink. Kemudian suhunya berubah tetap ya, posisi suhunya tetap dan pH-nya yang mengalami perubahan dari 13 menjadi 6,40. Kemudian berbeda lagi ketika NaOH ini ditambahkan dengan fenolphthalein plus HCl, itu perubahan warna lagi dari pink menjadi bening. Suhunya juga terjadi peningkatan ya. Dari 25 suhunya menjadi 25,45 dan pH-nya itu berubah menjadi 7. Nah, berdasarkan percobaan yang kita lakukan dengan mereaksikan antara NaOH, kemudian fenolphthalein dan HCl, ini membuktikan bahwa percobaan yang kita lakukan ini merupakan percobaan reaksi netralisasi antara NaOH dengan HCl. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan reaksi berikut ya. NaOH plus HCl itu menjadi NaCl plus H2O. Pada reaksi ini, NaOH ini adalah basa, HCl ini adalah asam. Reaksi antara NaOH dengan HCl itu
menjadi garam dan air. Dapat kita lihat dari tabel yang sudah kita laksanakan ya. Bukti reaksi antara NaOH dengan HCl ini netral, ini sebagai berikut ya. Dapat kita lihat dari perubahan yang sudah kita lakukan pada percobaan menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab atau Virtual Laboratory. Pada praktikum tadi sudah kita lihat ya bahwa ada perubahan warna ya. Perubahan warna dari bening menjadi pink, kemudian menjadi bening kembali. Nah, inilah yang membuktikan bahwa terjadi reaksi netralitas. Kemudian lagi dari suhu. Suhu ini mengalami peningkatan. Keadaan awal tadi NaOH tanpa reaksi apapun dia 25 derajat Celcius, kemudian ketika ditambahkan dengan indikator fenolftalein kemudian ditambahkan HCl itu berubah menjadi 25,45 derajat Celcius ya. Ini membuktikan bahwa reaksi antara NaOH dengan HCl ini adalah reaksi netralitas. Kemudian yang ketiga, yang membuktikan bahwa NaOH dengan HCl ini adalah netralitas adalah pH-nya, derajat keasamannya berubah. Keadaan awal tadi 13, kemudian rubah menjadi 6,40 dan rubah lagi menjadi 7. Nah, inilah ya, 7 seperti kita ketahui, derajat keasaman 7 ini adalah derajat keasaman netral. Sehingga dari praktikum yang setelah kita laksanakan menggunakan virtual laboratory, Iridium Chemistry Lab, dapat disimpulkan bahwa reaksi netralitas antara NaOH dengan HCl ini terbukti. Ya, terbukti dengan apa? Dengan dihasilkan antara garam dan air. Kita tuliskan di bagian kesimpulan sini. Kita tuliskan dari praktikum yang telah kita laksanakan, terbukti bahwa reaksi antara NaOH dan HCl merupakan reaksi netralitas. Reaksi netralitas asam dan basa. Berhasilnya praktikum yang sudah saya lakukan, demikianlah praktikum yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada dosen penguji, mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.